Ternyata klaim yang dibuat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menteri ini, terkait dengan 110 juta netizen, katanya big data yang dia punya, dan katanya juga sepakat untuk menunda pemilu, dia tidak bisa menampilkan datanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam sebuah kajian diskusi di Bincang-Bincang Haris. Nah, diskusi kali ini saya coba sebetulnya untuk tidak peka lagi sebetulnya pada isu yang sedang berkembang, yaitu terkait dengan isu penundaan pemilu. Kenapa seperti itu? Tapi karena semakin hari ke sini isu berita itu semakin kencang dan sebagainya, entah itu ada yang menggerakkan, ya pasti ada yang menggerakkan sepertinya ya. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin memanfaatkan momentum-momentum itu dari beberapa petinggi-petinggi politik dan sebagainya. Ada yang pro dan ada yang kontra terkait penundaan pemilu. Sepertinya diskusi kali ini kita harus beri judul, yaitu akhiri polemik penundaan pemilu. Dengan judul ini ada beberapa poin yang coba kita diskusikan sebetulnya, yang coba saya ajak teman-teman untuk berdiskusi. Yang pertama, kita berbicara gini ya, yang kemarin menjadi sebuah alasan, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan, dia mengklaim memiliki 110 juta big data. Jadi kurang lebih ada 110 juta orang katanya setuju bahwa pemilu ini ditunda melalui big data yang diperoleh. Kemudian sebelumnya, yaitu Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin, kita menyebutnya, beliau juga menyebutkan angka yang hampir sama, 100 juta orang yang ingin pemilu ini tunda. Saya sudah menyampaikan sebelumnya di konten yang sebelumnya, dan hari ini saya pastikan kembali, datanya kalau bisa dibuka ya dibuka saja, maksudnya seperti itu. Tapi ada hal yang menarik ketika saya cross check literasi media, literasi lain sebagainya. Ternyata klaim yang dibuat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menteri ini, terkait dengan 110 juta netizen, katanya big data yang dia punya, dan katanya juga sepakat untuk menunda pemilu, dia tidak bisa menampilkan datanya dari mana gitu loh. Dan juru bicaranya yang bersangkutan juga sudah mengklarifikasi di media nasional bahwa alasannya Pak Luhut tidak bisa memberikan data tersebut yang 110 juta orang. Ya saya yakin kenapa tidak bisa memberikan, ya karena tidak ada datanya. Kalau ada datanya, kebayang kita ada 110 juta orang yang sepakat. Saya bilang itu petisinya udah keluar di mana-mana, dan setiap orang yang memiliki data itu bukan. Kan ini aneh ya, yang memiliki data cuma 2 orang, Pak Luhut dengan Caimin, kan aneh. Ya kan, dengan angka yang segitu besar, tiba-tiba hanya mereka saja. Apakah betul Pak Luhut tiap hari mantau netizen, mantau media sosial, dan akhirnya dihitung semacam? Yang jadi pertanyaan kita kan sekarang, metodenya dari mana data itu didapat, metodenya bagaimana, validitas datanya gimana, reliabilitas datanya gimana, sehingga itu mentah. Secara kajian itu mentah sekali. Jadi itu hanya klaim data. Kalau pertanyaannya gini, tapi mungkin nggak sih punya juga? Bisa jadi misalkan Pak Luhut memiliki data yang tersebut, misalkan katanya ada datanya ya, dari mana dia misalkan mengintip rekam jejak media sosial. Berarti ini ada kaitannya dengan ada sebuah organisasi besar atau organisasi intelijen di dalamnya, spy dan sebagainya, yang memata-matai seluruh pengguna media sosial, dan kemudian algoritmanya berhitung dan betul-betul ada 110 juta orang yang membicarakan penundaan pemilu. Tapi kalau itu seperti itu betul juga, pertanyaannya, data itu kan nggak boleh dong. Kan kita semua juga, setiap orang punya privasi gitu loh. Berarti kalau seperti itu juga mencurigakan, berarti itu ilegal data itu, dianggapnya mencuri data. Jadi kayaknya hipotesis saya yang pertama, sebetulnya data itu tidak ada, hanya mengklaim data itu saja. Ya kan? Alasan selanjutnya yang seperti dikaitkan, ada 2 tokoh lainnya, yaitu Pak Erlangga Hartarto
dari Golkar dan Zulkifli Hasan dari PAN yang sama meminta penundaan pemilu. Nah, walaupun tidak mendasar juga alasan-alasannya. Kemudian alasan lainnya yang sobat saya cerna, yang saya dapat informasi, yaitu alasannya yaitu kalau kita bisa menunda pemilu bisa menghemat anggaran 100 triliun kurang lebih untuk pelaksanaan pemilu. 100 triliun. Wow, angka yang fantastis untuk berjalannya sebuah demokrasi. 100 triliun karena anggarannya kita pemilu serentak, pilpres, pileg, kemudian pilkada, ya pilgub dan pilwalkot dan pilbub ya, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, kemudian pilpres, pileg diadakan dalam satu waktu serentak, walaupun beda tanggal tapi di tahun yang sama, anggaran yang sama, sehingga menghabiskan kurang lebih 100 triliun katanya. Angka yang fantastis, dan alasannya angka tersebut lebih baik digunakan untuk pemulihan ekonomi. Waduh, saya bilang serius, kalau mau pemulihan ekonomi itu lebih mudah sebetulnya dengan kasus COVID ini, ya kan? Udah nggak perlu ada berita COVID aja selesai sebenarnya. Anggaran itu nggak perlu capek-capek dibuang. Karena hari ini stigmanya ya bisa kita lihat seperti prediksi akhirnya yang ke netizen ceritakan. Delta sudah, Alpha sudah, Delta sudah, kemarin Omicron, sekarang sudah ada anaknya lagi Deltacron katanya. Ya kan? Saya baca nih varian baru yaitu Deltacron ini. Nggak ada habis-habisnya, jadi percuma. Mau sampai kapan? Jangan sampai COVID ini jadi alasan gagalnya demokrasi, ya kan? Jangan sampai gitu. Karena COVID ini udah selesai kok, solusinya udah ada vaksin, udah bisa jaga jarak. Waktu pilkada itu kan lagi di pusat puncak-puncak tinggi-tingginya situasi COVID, dan pada saat itu belum vaksin, itu belum maksimal, ya kan? Tapi bisa pilkada serentak, bayangin. Jadi alasan itu, mohon maaf, Pak Luhut, Caimin, alasan Bapak tidak mendasar untuk menunda itu. Alasan yang ketiga katanya, lah ini kan namanya negara demokrasi katanya. Kalau ada masyarakat atau rakyat yang meminta penundaan pemilu kemudian bergelombang, kemudian itu dilakukan, ya itu hak demokrasi. Ya betul Pak. Tapi salah satu esensi demokrasi ya adanya pergantian kepemimpinan, kemudian ada estafet kepemimpinan. Jangan kembali lagi mundur seperti zaman Orde Baru, otoriter dan sebagainya. Nah, lalu poin apa sebetulnya? Saya tidak mau membahas hal seperti itu karena sudah pasti tadi data sudah tidak bisa digunakan. 110 juta itu tidak berdasar, tidak ada, mungkin saya menyebutnya itu hanya akal-akalan saja, hanya klaim-klaim saja dan sebagainya. Karena kalau sudah ada datanya, saya yakin nggak mungkin bilang seperti itu. Mungkin sudah dipublish di media sosial hari ini. Dengan pemerintah juga punya Kementerian Informasi dan sebagainya. Saya pikir itu juga sudah dipublish dan mungkin kita semua sudah bisa tahu datanya siapa saja yang setuju dan tidak penundaan pemilu. Nah, faktor lain ternyata yang diklaim yaitu ada 110 juta orang atau publik katanya masyarakat yang membicarakan penundaan pemilu dan sepakat penundaan pemilu itu dilakukan, ini berbanding terbalik dengan hasil survei yang lebih ilmiah datanya. Hasil rilis survei yang dikemukakan oleh beberapa lembaga survei ternama ya, yang punya reputasi tentunya, ini berbanding terbalik. Hanya sekian persen, sedikit saja publik yang sepakat untuk penundaan pemilu. Ada memang yang bilang penundaan pemilu itu ini memang ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Berbanding terbalik, mayoritas tetap seperti ingin zaman kita yang sudah berjalan era demokrasi tetap berjalan sebagaimana tracknya, on the tracknya. Jadi secara kajian ilmiah sudah tidak bisa dipertahankan argumentatif angka yang disebutkan Caimin dengan Pak Luhut. Nah, kemudian kembali pada tema yang tadi saya mau angkat. Akhiri polemik penundaan pemilu. Karena apa? Karena mengganggu konsentrasi pekerjaan. Kasihan, pertanyaan saya gini. Contoh misalkan, oh nggak, kata Pak Menteri, Pak Luhut kan, udah itu bukan urusan ini kok katanya, ini bla 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 bla. Tapi tentu saja akhirnya esensi kita terkait dengan lain-lainnya, ini akhirnya yang pertama mengganggu kinerja dari pemerintah. Pak Jokowi sudah jelas dia
dia taat pada konstitusi dan tidak mau ingin 3 periode dan sebagainya. Tidak ada. Lagi juga secara konstitusi juga tidak bisa. Katanya, kalau semua gelombangnya besar, masyarakatnya mau dirubah, berarti konstitusi bersama-sama harus dirubah. Tapi prosesnya nggak semudah itu. Nah selanjutnya gini, saya sama teman-teman deh, sama semua teman-teman pemirsa Bincang-Bincang Haris, kita jangan terlalu dibesar-besarkan terkait dengan penundaan pemilu ini. Dibiarkan saja. Kenapa? Karena kalau kita makin memperbincangkan, membahasnya, kemudian ada fobia ketakutan yang luar biasa, ya ini mereka akan makin senang. Sehingga konsentrasi kita terkait dengan kinerja lain sebagainya, ini malah tidak fokus. Kita fokus saja pada pekerjaan-pekerjaan yang hari ini yang luar biasa sudah dikerjakan. Apalagi kita lihat kan Pak Jokowi hari ini kemarin ya sudah fokus bekerja untuk pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara yang baru ini kan, untuk mempercepat perpindahan, dan beliau juga sudah berkemah didampingi oleh para kepala daerah, gubernur dari 34 provinsi atau wakil gubernur yang mendampinginya gitu kan, atau mewakilinya gitu kan. Dan ini udah fokusnya udah kinerja. Jadi udah kita harus mengakhiri polemik dari penundaan pemilu. Ada banyak yang harus lebih banyak kita diskusikan sebetulnya, lebih produktif. Apa itu? Satu, isu hari ini terkait dengan minyak goreng langka. Minyak goreng langka sih sengaja dilangkain itu mah. Nanti jika di konten selanjutnya saya akan bahas itu. Minyak goreng sengaja dilangkain gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih detail untuk masalah itu. Apalagi faktor lainnya, kita juga hari ini sedang mungkin euforia masyarakat. Dalam pekan ini ya kita akan menyaksikan ada lomba MotoGP di Mandalika, ya kan. Pertama kali di Indonesia kita bisa menyaksikan event internasional, dan luar biasanya kita memiliki ya jalur track ya atau sirkuit bertaraf internasional yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini menarik perhatian. Harapannya menarik perhatian, mendatangkan ke depan, mempromosikan Indonesia, pariwisata dan sebagainya, sehingga ekosistem pariwisata kita bisa berjalan, ekosistem bisnis berjalan, otomatis ekonomi berjalan, daya beli masyarakat meningkat, ekonomi berputar, daya beli masyarakat meningkat, pendidikan otomatis akan lebih diperhatikan, kesehatan akan diperhatikan, infrastruktur akan lebih banyak berjalan. Nah, kita lebih fokus ke sana sebetulnya. Jadi cukuplah ya kalau kita berbicara pada polemik ini dengan logika sederhana tadi, ya sudah tidak mungkin klaim-klaim yang dihasilkan, apalagi dengan alasan menghemat anggaran dan sebagainya. Kalau lebih ingin menghemat anggaran, lebih simpel lagi sebetulnya. Kan pemborosan anggaran kita kan hampir besar itu mayoritas belanja rutin, Pak. Gitu kan. Belanja rutin gitu kan. Banyak tuh pegawai-pegawai Pak yang dibayar oleh APBN atau APBD, kerjanya juga nggak maksimal. Datang ke kantor dan sebagainya juga cuma santai-santai, tapi digaji. Ya kan? Dibayar dan sebagainya. Kalau nggak ada kegiatan ngambek, nggak ada anggaran kegiatan. Kalau ada anggaran kegiatan di perebut-perebutan gitu kan. Nah, untuk itulah saya bilang daripada membuat gaduh, saya bilang terkait dengan penundaan pemilu dan sebagainya, lebih baik dicanangkan reformasi birokrasi Pak, yang acak-acakan masih di daerah ini Pak, masih banyak masalahnya di daerah, reformasi birokrasi. Di pusat juga masih mungkin saya bilang. Tapi itu poin utama kalau untuk berbicara kita efisiensi dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, poin terakhir. Sorry, saya tertinggal. Poin terakhir yaitu berbicara, ya sebetulnya nggak penting juga sebenarnya, karena sudah jelas Pak Jokowi sudah berapa kali bilang, Pak Presiden sudah bilang beliau akan taat konstitusi. Artinya kalau taat konstitusi, dia nggak mikirin hal-hal lain. Artinya tidak lagi berpikir untuk 3 periode atau penundaan pemilu dan sebagainya. Kalau taat konstitusi artinya ya dia akan menjalankan yang sudah diketuk palu dan sudah yang dicanangkan. Dan KPU juga sudah menetapkan waktu pemilihan, kalau nggak salah itu tanggal 14 Februari ya, nanti kita cross check kembali, mudah-mudahan itu betul untuk pelaksanaan pilpres dan sebagainya secara langsung. Itu saja dari saya. Kita diskusi di lain kesempatan, tapi sama-sama kita harus kompak, sepakat bahwa ketika ada orang yang ingin mengganggu konstitusi kita harus lawan, karena itu melanggar konstitusi, berarti melanggar dasar-dasar penting negara kita, dan itu akan menghancurkan Indonesia. Untuk itu kita jangan berdiam diri dan sebagainya.
kita tetap waspada, kita kritisi dengan cara berlogika, bukan dengan cara anarkis, dan sampaikan cara-cara kritik kita dengan hal-hal yang masuk akal dan mudah dicerna. Dan satu lagi, ya kita sepakat ya, akhiri polemik penundaan pemilu. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.